Wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembahasan ini kita masih membahas tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Di bagian 2 ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, kemudian menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, yang pertama menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi struktur teks anekdot ini ada 5. Yang pertama itu abstraksi. Abstraksi ini sama dengan pendahuluan, letaknya paling awal pada teks anekdot. Ya, dia berisi pendahuluan atau latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Jadi sebagai pengantar, teks itu membahas tentang apa. Kemudian yang kedua Orientasi ini setelah abstraksi, yaitu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Jadi dia udah mengantar ke krisis. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu krisis. Krisis ini bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Jadi pada pembahasan di bagian 1 kemarin kita udah membahas anekdot itu adalah suatu suatu kritik tapi disajikan dalam bentuk humor atau dalam bentuk lucu. Jadi letak intinya itu di bagian krisis, yaitu bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Jadi di dalam krisis ini terdapat kekonyolan atau hal-hal lucu, tapi dalam krisis ini juga letak kritik tersebut. Ya. Kemudian yang keempat itu reaksi. Reaksi itu sama dengan tanggapan atau respon dari suatu krisis. Jadi di sini tanggapan dari krisis bisa dalam bentuk mencela atau menertawakan. Terus yang kelima itu koda. Koda itu sebagai penutup, letaknya paling akhir pada teks anekdot. Di dalam koda ini bisa saja dalam bentuk kesimpulan, dalam bentuk persetujuan, komentar, atau penjelasan. Oke, kita lihat contoh ini. Ini contoh struktur teks anekdot. Pada anekdot aksi maling tertangkap CCTV, di sini ada bagian-bagian pada strukturnya. Contoh yang pertama, di situ seorang warga melapor kemalingan, itu sebagai abstraksi. Abstraksi tadi sebagai pendahuluan. Berarti di sini pendahuluan pada kalimat tersebut, di bawahnya itu akan membahas tentang kemalingan, karena pada awal kalimat seorang warga melapor kemalingan, berarti di bawah-bawahnya membahas tentang kemalingan. Kemudian orientasi, ya, orientasi di situ masuk ke arah inti utama, jadi pengantar ke arah inti utama. Terus yang ketiga itu krisis, ya. Krisis kita bisa lihat di situ, kemalingan kok beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Oke, di polisi yang bagian ketiga sudah minta izin malingnya merekam. Di situ letak krisisnya, ya, letak krisisnya. Jadi kita jadi feelingnya jadi kok minta izin gitu. Jadi itu letak kekonyolannya. Kemudian selanjutnya struktur yang keempat yaitu reaksi. Reaksi ini tadi tanggapan dari krisis. Apa tanggapannya? Belum, berarti itu kan tanggapan. Terus koda itu terakhir sebagai penutup, hanya bisa pasrah tak berdaya. Ini sebagai penutup. Oke. Lanjut pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot ini ada 2. Dalam bentuk, yang pertama itu dalam bentuk dialog, yang kedua itu dalam bentuk narasi. Biasanya untuk ciri-ciri kalimat teks anekdot itu menggunakan kalimat langsung dan kalimat langsung sendiri. Kalimat langsung itu ibaratnya kita secara langsung berbicara, ya. Kita secara langsung
kata dengan lawan apa ya, lawan lawan kita untuk berdiskusi atau berdialog. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Itu untuk suatu kalimatnya, ya. Kemudian ciri yang kedua, huruf awal setelah tanda petik itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik dua. Ini kalau yang nomor 3, ini kalau yang dalam bentuk dialog. Tapi kalau dalam bentuk narasi tidak ada. Cuman untuk yang ciri yang 1, 2 itu berlaku pada anekdot dalam bentuk narasi. Di bawah ini adalah contoh kalimat dalam bentuk dialog. Ini teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Di pertemuan pertama kemarin kita udah bahas juga tentang dialog tentang anekdot yang satu ini. Contohnya di situ ini dalam bentuk dialog. Jadi kalau dalam bentuk dialog di sini ada nama-namanya. Kemudian tadi diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Oke. Ini suatu perkataan ini diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Ini tanda petiknya, ini tanda petiknya. Oke. Kemudian huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital ini. Huruf S setelah tanda petik ini menggunakan huruf kapital. Huruf Y setelah tanda petik, huruf B, huruf L, huruf Y, dan setelahnya tanda petik itu huruf kapital. Kemudian kalau dalam bentuk dialog, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik dua. Ini dia. Ya, ini kalau dalam bentuk dialog. Kalau dalam bentuk narasi, ini sama, aturan yang pertama dan yang kedua tadi sama. Kalau dalam bentuk perkataan menggunakan tanda petik, kemudian setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Bedanya ciri yang ketiga tadi yang menggunakan titik dua itu tidak berlaku di narasi. Ya, kita lanjut. Menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Jadi unsur kebahasaan teks anekdot ini ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kenapa peristiwa masa lalu? Karena tujuan anekdot di sini kita mengkritik. Berarti hal yang bisa kita kritik berarti hal itu sudah pernah terjadi. Kalau belum terjadi kan kita tidak bisa mengkritik. Apa yang mau kita kritik kalau kejadian itu belum terjadi, ya kan? Jadi kejadian yang udah pernah terjadi itulah yang kita kritik. Makanya menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau udah terjadi. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Ya. Kemudian ketika dan selanjutnya sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi ini berhubungan dengan tindakan. Menggunakan kalimat perintah dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Ini adalah contoh unsur kebahasaan pada teks anekdot, ya. Unsur kebahasaan contoh ada 6 tadi. Ya, ini masih pada anekdot apa tadi? Yang pertama tadi, anekdot. Nah, ini kisah pengadilan tindak pidana korupsi, ya. Ini contoh kalimat menerangkan peristiwa masa lalu. Pada puncak pengadilan korupsi politik jaksa penuntut umum menyerang saksi. Berarti ini pada puncak pengadilan korupsi politik. Berarti ini kan udah terjadi, udah pernah terjadi. Berarti udah masa lalu. Kalimat retoris. Kalimat retoris tadi kalimat apa? Kalimat pertanyaan tanpa memerlukan jawaban. Apakah benar dari jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Apakah benar? Ini terus ini juga ini termasuk kalimat retoris. Bisa dijawab, bisa tidak. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau kata penghubung. Di sini kata penghubung yang digunakan adalah akhirnya. Penggunaan kata kerja aksi di sini menatap, mendengar sesuai dengan tindakan tubuh yang dilakukan. Penggunaan kalimat perintah, Pak, tolong jawab. Ya, ini perintah. Penggunaan kalimat seru, oh maaf, itu. Ya, jadi ini adalah contoh unsur kebahasaan teks anekdot pada sebuah teks anekdot.
Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi tadi Ibu ingat lagi, pola teks anekdot itu ada dua. Ada dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi. Jadi yang di sini menceritakan kembali teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda, berarti kita hanya menukar. Kalau teksnya dalam bentuk dialog, kita bisa sajikan tukar dengan penyajian narasi. Dan sebaliknya kalau teksnya dalam bentuk narasi, bisa kita ubah ke dalam bentuk dialog. Contoh di sini, pada teks sebelumnya, dosen yang juga menjadi pejabat ini disajikan dalam bentuk dialog. Tapi di sini ini disajikan dalam bentuk narasi. Ya. Ada sedikit perbedaan, ya. Perbedaannya di situ dari cara penulisan. Tapi dengan memperhatikan ciri teks langsung tadi, penggunaan tanda petik, huruf kapital itu harus diperhatikan dengan tidak mengurangi inti dari isi tersebut, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri apa perbedaan yang dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi dengan membandingkan teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi. Menyusun teks anekdot. Dalam menyusun teks anekdot ini ada langkah-langkah penyusunan teks anekdot. Yang pertama kita harus mengetahui tentang tema. Ya, contoh di sini temanya kasih sayang pada orang tua. Kemudian kritik. Kritiknya apa di dalamnya? Kritik ini adalah hal yang ingin kita sampaikan di dalam teks tersebut. Kemudian unsur humor dalam teks tersebut apa? Ya, contohnya di sini orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokohnya siapa-siapa aja. Tokoh ini berarti orang-orang yang berperan di dalam teks tersebut. Struktur tadi ada 5. Ya, kita cari mana yang masuk, kalimat mana yang termasuk abstraksi, kalimat mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk krisis, reaksi, dan koda. Kemudian alurnya, alur ini ada 3, ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur bolak-balik. Berarti di sini penulisan alurnya seperti apa? Apakah alur maju atau alur mundur atau alur bolak-balik? Atau secara singkat kita tulis kisah perjalanan ceritanya itu seperti apa. Pola penyajian ada 2, narasi dan dialog. Apakah dalam bentuk narasi atau dialog. Dan di ini nomor 8 ini adalah contoh teks anekdotnya. Di sini teks anekdot yang 8 inilah tadi yang dibahas pada tema, kritik, humor, tokoh, struktur, terus alur, dan pola penyajian. Oke. Untuk tugasnya di sini mudah aja. Ubahlah teks anekdot di bawah ini ke dalam bentuk dialog, ya. Caranya tadi kalian lihat perbedaan antara teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi. Sekarang kalian ubah ke dalam bentuk dialog dari teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi yang dalam bentuk narasi. Seperti biasa, catatan tugas dibuat di buku catatan bahasa Indonesia, foto dan upload di lembar jawaban pada link. Terima kasih. Kalau yang kurang paham langsung tanyakan sama Ibu. Assalamualaikum.